Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan kolom dan balok pada bangunan sederhana di Revit. Nah, ini adalah denah yang sebelumnya saya buat ya. Nah, kita lihat bahwa di denahnya itu ada lantai 1 dan 2, tetapi di struktural plan-nya tidak ada lantai 1 dan lantai 2. Nah, kita masukkannya dari view, lalu plan view, masuk ke struktural, lalu insert lantai 1 dan lantai 2-nya. Nah, karena kita mau membuat kolom dan balok ya, jadi bisa dilihat dari keduanya sih. Cuman untuk melihat perencanaan strukturnya nanti kita bisa juga lihat lebih spesifiknya di struktural plan-nya. Pertama-tama kita masukkan kolom dulu ya. Jadi di arsitektur itu, di tab arsitektur kolomnya ada 2, itu kolom yang architectural sama yang struktural. Nah, kalau yang struktural itu ya fokusnya pada strukturalnya gitu ya. Nah, karena ini saya mau membuatnya kolomnya konkret gitu ya, ada tulangannya, tapi yang saya buat di sini adalah yang konkretnya, maka di bawaan kolomnya itu tidak ada yang konkret. Nah, ini saya masukkan dari load family, lalu masuknya itu ke struktural kolom ya. Nah, ini ada macam-macam, ada yang dari baja gitu ya dan lain-lain, tapi saya menggunakannya yang rectangular column. Nah, kalau dilihat di propertiesnya ini kita bisa lihat ya, ukurannya cukup besar ya. Nah, ini kita bisa lagi menyesuaikan ukurannya ya. Jangan lupa diduplicate dulu sebelumnya. Kalau saya kasih nama sesuai dengan ukurannya seperti biasa. Ini saya buat kolomnya ukuran 150 x 150 mm ya. Ini saya ganti. Nah, ini di dimensinya ya yang saya ganti, karena dari segi materialnya ya konkret memang sudah sesuai. Oke. Nah, ini ada 2 caranya ya, kita bisa menempatkan titik-titik sesuai gitu. Nah, ini jangan lupa di lantai 1 ya menempatkannya. Nah, bisa juga add grid gitu ya. Kalau caranya kita add grid itu, kita klik add gridnya, nah lalu kita select gridnya mana aja. Nah, dia akan muncul kolom itu di grid yang berpotongan gitu ya. Ini misalnya saya klik ada ditekan kontrolnya ya. Oke, nah tekan finish. Nah, maka akan kolomnya itu akan muncul di potongan-potongan gridnya. Nah, lalu kolom yang tidak diperlukan bisa dihapus saja gitu ya. Nah, itu caranya. Tadi bisa add grid atau enggak kalian tempatin titik-titik sendiri secara manual gitu ya, satu-satu. Nah, kalau kalian mau setting misalnya panjang kolomnya gitu ya, tidak perlu di setting satu-satu ya. Nah, nanti caranya kita bisa klik salah satu kolom gitu ya, bisa di klik kanan lalu similar ya, klik yang similar. Nah, ini contohnya tadi saya belum setting ya di propertiesnya ya, di panjang kolomnya ya. Nah, ini kita bisa setting langsung ketika sudah dibuat juga bisa. Klik kanan lalu kita select semuanya gitu ya. Nah, lalu kita
ganti. Base-nya itu di lantai 1 tapi minus 500, artinya dia akan turun 500 mm ke bawah. Jadi ini saya samakan aja sama level jalannya ya. Nah seperti ini jadinya. Nah untuk di lantai 2 saya juga klik kolom. Nah atau daripada editnya setelah dibuat gitu ya, kalian bisa edit di bagian atasnya langsung gitu. Jadi pilihnya yang height. Kalau depth itu berarti nanti di dimensionnya itu kalau depth makin ke bawah gitu panjangnya. Tapi kalau height, jadi misalnya kalian dari lantai 2, kalau height ya dari lantai 2 itu ke atas gitu ya. Saya tadi caranya pakai yang sama ya, add grid. Oke, setelah di klik finish, nah, maka akan langsung muncul ya kolom. Ini yang tadi kolom yang enggak diperlukan bisa dihapus, atau kalau kalian mau cara yang beda ya tadi ditempatkan secara manual. Nah ini adalah tampilannya ya. Jadi kalau settingannya yang lantai 2 pas, jadi 00 base-nya ataupun top-nya. Nah ini ada jendela yang bertabrakan dengan kolom. Nah, artinya jendelanya yang dipinggirkan gitu ya. Nah sebenarnya kalian bisa saja, jadi kalau dalam metode pembuatannya kalian bisa saja strukturnya dulu gitu ya. Nah kenapa kemarin saya buatnya itu dinding dulu, karena ada juga gitu ya ketika kita mungkin bentuknya dulu gitu ya yang ingin dibuat, baru elemen strukturnya baru didefinisikan gitu ya dari bentuknya. Nah selanjutnya ini akan membuat balok ya, tapi sebelumnya tadi kan denahnya terlalu ini ya, terlalu banyak garisnya. Nah ini supaya tidak saling berteriak gitu ya garis-garisnya, maka pola lantainya ini diganti warnanya jadi warna abu-abu. Nah, seperti ini bisa kalian ganti tadi ya di grafiknya ya, di grafiknya lantainya kalian ganti warna. Oke. Ini kalau jendelanya kita geser ya, terus kita mau jendelanya itu ada di tengah, kita bisa pakai align dimensionnya ya. Nah lalu di klik equal. Nah lalu align dimensionnya bisa tetap di situ atau bisa dihapus juga bisa. Ini adalah tampilannya tadi ya, 3 dimensinya. Lalu kita membuat balok ya. Nah baloknya juga kita load dari family ya, masuknya ke US, terus structural framing kalau balok itu ya.
S, struktur framing, lalu masuk yang konkret. Nah, kita pilih bentuknya ya standar lah ya, balok konkret ya. Nah, ukurannya juga masih besar gitu ya, kita bisa sesuaikan, kita edit sesuai dengan ukuran yang kita kehendaki gitu ya. Jangan lupa sebelum edit di duplicate terlebih dahulu gitu ya. Nah, ini kalau balok saya ukurannya 150x300 ya. Oke, kalau sudah tadi kurang lebih sama memposisikannya ya dengan kolom gitu ya, bisa kita add grid gitu ya, atau ditaruh secara manual seperti dinding lebih tepatnya ya. Nah, ini saya buat, kalau ini bawah sleeve ya, saya buat sleeve-nya dulu untuk lantai satunya. Kalau balok tidak harus yang berpapasan, jadi sepanjang grid itu. Nah, dia buat baloknya. Panjang balok yang tertutupi dinding ya, dua sisinya ya. Bisa dihapus area-area yang tidak ada baloknya, silahkan dihapus. Ini bisa ditambahkan juga ya kalau misalnya ada yang kelupaan gitu ya, atau area-area yang memang nggak ada gridnya gitu ya, itu kalian bisa tambahkan sendiri ya secara ini saya ada juga yang lantai 2. Nah, kalau kita mau lihat balok kita kan ketutupan dinding, kita bisa hilangkan dulu dindingnya ya, kliknya tuh VG, Visual Graphic, terus kita matikan layer dindingnya. Nah, ini adalah
kolom-kolomnya ya. Baloknya itu baru sloofnya ya, yang lantai 1 ya. Lantai 2 nya belum dibuat baloknya. Nah, VG ini misalnya kalian hilangkan dindingnya di 3D ya. Nah, nanti dinding itu akan hilangnya tersembunyinya hanya di 3D saja, tetapi di tampilan lain tetap ada, misalnya di dana dia tetap ada gitu ya. Ini bisa dilihat kalau disembunyikan lantainya juga hilang juga ya, floornya ya. Nah, ini bisa dirapi-rapikan lagi kolom baloknya gitu ya. Ini mungkin harus dirapi-rapikan kalau kalian mulai membuatnya itu dari dindingnya ya. Tapi kalau memang sudah dari awal memang sudah buat grid strukturnya gitu ya, yang lebih dulu ya silahkan saja ya buat kolom baloknya terlebih dahulu gitu. Nah, ini tadi sudah saya munculkan ya gridnya ya. Sebelum membuat kolom dan balok, misalnya kalian dari awal sudah membuat dindingnya itu dari grid, maka akan lebih mudah lagi. Nanti yang tidak lurus silahkan nanti dilurus-luruskan ya. Nah, ini saya matikan lagi furniture-nya juga. Jadi ini bisa terlihat ya profil kolom dan baloknya gitu ya. Silahkan dirapi-rapikan lagi. Bisa kita munculkan lagi. Ini sudah muncul ya bangunan kita dengan kolom dan baloknya gitu ya. Nah, muncul lagi jendela yang berpotongan dengan kolom, bisa digeser saja gitu ya. Ini kalau untuk bangunan yang sistem dindingnya ini adalah dinding pengisi saja ya, jadi ada kolomnya. Nanti kalau misalnya dindingnya pemikul ya tinggal diganti aja strukturnya, berarti bukan batu bata ya, jadi nanti diganti konkrit gitu nanti di layarnya ya, jadi core-nya itu konkrit bukan brick.
Nah, ini kalau kalian mau tampilannya bersih ya, biasanya memang kolom itu walaupun digambar arsitekturnya 150x150, sebenarnya ukurannya itu lebih kecil gitu ya. Jadi dia masuk di dalam dinding. Ini bisa diganti gitu ya, 130 gitu ya. Nanti kalau ada penebalan maka di denahnya sebenarnya kelihatannya ya 150x150. Nah, untuk dinding sebenarnya dindingnya saya kasih jarak itu karena untuk posisi baloknya ya. Kalau kalian ingin bersih ya silahkan dinding bawahnya itu diklik lalu di attach to top base, jadi disatukanlah dengan batasan yang di atasnya, jadi dia bersih nanti hasilnya. Nah, sejauh ini adalah yang kita sudah kerjakan ya. Kita sudah membuat kolom, balok gitu ya. Sejauh ini secara struktural gitu ya, dia sudah lengkap ya. Tentunya kurang area plafon, atap gitu ya. Nah, sejauh ini kira-kira seperti ini ya tampilannya nanti kalau kalian juga mengerjakan rumah bangunan kalian sendiri gitu. Oke, ini untuk di levelnya tadi ya, di potongannya saya tadi per lantainya floor to floornya 4 meter ya. Nah, ini misalnya kalian berubah pikiran gitu ya, atau kalian mau ganti sesuai dengan keinginan kalian sendiri, silakan diganti saja gitu ya. Bisa setelah jadi itu kalian bisa ganti aja gitu ya. Kalian ganti levelnya, terus kalian select objeknya misalnya dinding. Nah, nanti kalian langsung kalau settingannya tadi attach to top, dindingnya akan berubah dengan sendirinya. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.